warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ni'amihi allati la tuhsa. Assalatu wassalamu ala nabiyyi alladhi usriya bihi minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abdullahi wa rasuluh ballaghar risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa mahadz zulmah wa jahada fi sabilillahi hatta atahul yakin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Amma ba'da. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita kembali bisa berkumpul dalam rangka untuk bersama-sama hormat dalam peringatan Isra Mi'raj Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang menjadi hajat kita diijabah oleh Allah. Kita dijauhkan dari berbagai macam bahaya dan musibah, sehingga kita dijadikan oleh Allah sebagai orang yang sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Tadi telah disinggung bahwa terjadinya bencana musibah ini tentu secara syariat itu ada sebabnya. Kalau Allah memberikan bocoran di dalam Al-Quran, Allah menyebutkan وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Jadi kami uji manusia, kata Allah. Kami turunkan cobaan, ujian, musibah kepada manusia, baik itu berupa hasanat, kebaikan bisa berupa sehat, bisa berupa kaya, bisa berupa apalagi? Jabatan. Wassayiat, keburukan yang kita anggap buruk, sakit, tidak punya uang, tidak punya jabatan, itu sayiat dalam pandangan kita. Tapi tujuannya Allah satu sama, yaitu la'allahum yarji'un, agar kita semua kembali. Jadi kalau kita sederhanakan, Allah itu menggiring kita untuk datang kepadanya dengan menggunakan dua tali. Jadi kita diikat oleh Allah dengan dua tali. Tali yang pertama namanya tali halatul qabdi, yaitu tali Allah tarik kita dengan melalui kesempitan, rizki sulit, badan sakit. Ya, ini namanya apa? Halatul qabdi. Jadi diuji oleh Allah, ditarik oleh Allah dengan tali kesempitan. Sedangkan yang kedua, ditarik oleh Allah dengan tali namanya halatul basti. Halatul basti ini bisa berupa sehat, duit banyak, punya jabatan, tapi ingat dua-duanya, entah itu saat sempit maupun saat lapang, itu kedua-duanya merupakan tali supaya kita tidak lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi jelas ayatnya wabalaunahum bil hasanati wassayyiati la'allahum yarji'un. Aku uji manusia, aku tarik manusia dengan dua tali, kebaikan maupun keburukan, kata Allah, agar mereka semua kembali. Coba kita perhatikan dalam peristiwa Isra Mi'raj. Peristiwa Isra Mi'raj, Kanjeng Nabi di Isra dan dimi'rajkan oleh Allah, itu memiliki latar belakang. Ya, selain wafatnya Siti Khadijah, wafatnya Abu Thalib sebagai pendukung beliau dari segi ekonomi dan dari segi keamanan, juga beliau ketika hampir semua pintu-pintu bumi itu tertutup. Jadi beliau datang ke Taif, di sana malah dihantam dengan batu. Bukan mendapat sambutan hangat kita memperingati Isra Mi'raj, minimal dapat senik. Atau kita mendapat nasi, tidak, tapi dilempar dengan bebatuan. Maka di situ beliau mengajarkan kepada kita suatu doa yang saya sampaikan waktu khutbah Jumat. Bagaimana beliau merasa rendah, merasa hina, merasa tidak mampu, mengadu curhat kepada Allah dalam munajatnya yang begitu indah. Kata beliau apa?
Ketika semua hampir pintu-pintu bumi tertutup, maka beliau bermunajat kepada Allah sambil bersujud. Beliau mengatakan, Ilahi, ashku ilaika dhi'fa quwati. Ya Allah, hamba mengadu kepadamu kelemahan kekuatan kami. Wa qillata hilati, dan ketidakmampuan kami, sedikitnya usaha kami. Wa hawani 'alan nas, dan ambisinya hamba, ambisinya kami di dalam mengajak orang kepada kebaikan. Jadi coba beliau pada Rasulullah yang sudah tidak ada di dalam hatinya ambisi untuk mengajak orang lain dengan nafsu. Tapi beliau dengan merendahnya di hadapan Allah selaku mengakui kelemahannya, beliau mengatakan wa hawani 'alan nas. Lalu apa lanjutannya? Ya arhamar rahimin, anta rabbul mustad'afin. Engkaulah Tuhan orang-orang yang lemah. Artinya ketika orang-orang mengakui kelemahannya, tempat pelariannya kepada siapa? Kepada Allah. Wa anta rabbi, dan engkau adalah Tuhanku. Tadi beliau dimulai dengan anta rabbul mustad'afin. Engkau adalah Tuhan dari orang-orang yang lemah. Kenapa tidak disebutkan engkau adalah Tuhan dari orang-orang yang kuat? Padahal sebenarnya orang kuat pun adalah Tuhannya juga Allah. Artinya karena kebanyakan yang mengakui tentang rububiyah Allah, mengakui kesadarannya, mengakui kelemahannya, hanya orang-orang lemah. Maka beliau di sini mengungkapkan dengan kapasitas beliau sebagai hamba yang lemah, anta rabbul mustad'afin wa anta rabbi. Kemudian lanjutannya apa kata beliau? Ila man takiluni. Kepada siapa kami harus engkau serahkan? Jadi seolah-olah Kanjeng Nabi ingin mengatakan, kalau bukan kepadamu ya Allah, kepada siapa lagi kami akan berserah? Ila man takiluni ila ba'idin yatajahhamuni. Apakah engkau akan kami serahkan? Apakah kami akan diserahkan kepada orang jauh yang justru menolak kami, yaitu orang-orang Taif? Am ila aduwin mallaktahu amri, atau engkau serahkan kepada musuh kami yang mereka menguasai kami? Terus apa lanjutannya? Illam takun alayya ghadabun fala ubali. Asalkan engkau tidak murka kepadaku ya Allah, asalkan engkau tidak marah kepadaku ya Allah, fala ubali, maka hamba tidak peduli. Terus apa kata beliau? Walakin afiyataka ausa'uli, akan tetapi anugerahmu itu lebih kami harapkan, anugerahmu itu lebih meliputi kami. Kemudian a'udzu binuri wajhik, aku berlindung kepadamu dengan cahayamu, alladzi asyraqat bihi dzulumat, yang dengan cahayamu itu menjadi tersinari, menjadi terang dari kegelapan. Kemudian apa kata beliau dalam lanjutannya? Wasaluha alayya amrud dunya wal akhirah, dan dengan cahayamu pula maka akan menjadi terbaiki, baik itu urusan dunia maupun urusan akhirat. Min an tunazzala alayya ghadabuk, dari engkau menurunkan kepada kami murkamu. Au yahullu alayya sakhatuk, atau engkau turunkan kepada kami murkamu. Lakal utba, kami terus mengetuk pintumu. Hatta tardo, sehingga engkau ridho kepada kami. Wala haula wala quwata illa bik, dan tidak ada kekuatan kecuali hanya dengan pertolongan. Coba perhatikan. Ini sebuah warisan doa dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika semua pintu bumi tadi beliau tertutup semua, datang ke Taif ditolak, dakwah ke tempat lain ditolak, maka saatnya beliau mengetuk pintu langit dengan munajat kepada Allah. Sehingga beberapa waktu kemudian setelah beliau melakukan dengan munajat yang mulia, yang indah yang tadi kita baca, beberapa waktu kemudian beliau dimuliakan oleh Allah, diberikan anugerah oleh Allah, diberikan tiket gratis oleh Allah, yaitu melakukan perjalanan Isra. Ini latar belakang Isra Mi'raj. Sehingga Rasulullah melakukan perjalanan Mekah, Palestina, alam muluk, kemudian Palestina ke langit 7, alam malakut,
kemudian langit lapis 7 hingga ke Sidratil Muntaha, alam Jabarut. 3 alam beliau lintasi, tidak sampai 1 malam. Gratis lagi, tidak usah booking tiket, tidak usah kemana-mana takut ditolak, tidak usah dicek in, ya dicek keningnya dulu takut terkena virus corona, tidak. Karena apa? Karena yang memberikan tiket gratis itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berangkat dari mana tadi? Merasa rendah, merasa hina, merasa tidak mampu, merasa tidak memiliki kekuatan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu Kanjeng Nabi mengajarkan kepada kita, apa kata beliau? Aqrabu ma yakunul abdu wa rabbuh wa huwa sajid. Sedekat-dekatnya hamba dengan Allah adalah ketika sujud. Coba ketika kita sujud. Ketika kita sujud, biarpun kita hanya berbisik di bumi, tapi suara kita membahana di langit. Ulangi sekali lagi. Ketika kita sujud, biarpun kita hanya berbisik di bumi, kita berbisiknya Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Yang terkadang tidak ada mendengar kecuali kita sendiri. Tapi walaupun kita hanya berbisik di bumi, tapi suara kita membahana di langit Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, Kanjeng Nabi mengajarkan kepada kita ketika sahabat mengatakan, apa kata sahabat? Salah satu sahabat datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, jadikan kami besok di surga bersamamu. Apa kata Rasulullah? A'inni bikathrotis sujud. Bantulah aku untuk dapat dekat denganmu, untuk kamu bisa dekat denganku dengan banyak apa? Sujud. Kenapa sujud? Karena ketika kita sujud berarti kita menyadari kelemahan kita. Coba ketika kita sujud. Jangankan mau mengakui kebesaran dunia, kebesaran diri kita saja kita tidak bisa melihat. Coba kita yang gagah, kita yang perkasa, kita yang punya fisik besar. Ketika kita sujud bisa melihat diri kita sendiri. Untuk melihat diri kita sendiri kita tidak bisa. Lah makanya Rasulullah mengajarkan kepada kita, a'inni bikathrotis sujud, kata beliau. Bantulah aku untuk ikut menyelamatkanmu, untuk ikut mendekatkan kepadaku kelak di surga dengan banyak apa? Banyak sujud. Nah, maka ini adalah saatnya kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan memperbanyak mengadu kepada Allah, memperbanyak sujud kepada Allah, memperbanyak istighfar kepada Allah, memperbanyak sholawat kepada Rasulullah. Karena apa kata Allah? Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Ada 2 kunci ini. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum, Allah sekali-kali tidak akan menurunkan azab. Allah tidak akan sekali-kali menurunkan bencana. Wa anta fihim, sedangkan engkau wahai Muhammad ada di tengah-tengah mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah sekali-kali tidak akan menurunkan azab kepada mereka wahai Muhammad selagi mereka memohon istighfar. Berarti di sini ada 2 resep ini. Kita ingin diselamatkan oleh Allah. Pertama apa? Hadirkan Rasulullah dalam kehidupan kita. Bagaimana menghadirkan Rasulullah dalam kehidupan kita? Perbanyak baca sholawat. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salat ala toha rasulillah. Salatullah ala yasin habibillah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballina Ramadana. Allahumma
في رجب وشعبان وبلغنا رمضان صلاة الله رسول الله صلاة الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله حبيب الله اللهم بارك لنا في وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في وشعبان وبلغنا رمضان صلاة الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله اللهم صل على Muhammad. Jadi ini yang pertama adalah dengan cara menghadirkan Rasulullah dalam kehidupan, yaitu dengan memperbanyak baca shalawat. Kemudian yang kedua, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan sekali-kali Allah tidak akan menurunkan azab kepada mereka sedangkan mereka mau memohon ampunan. Maka ini adalah resep dari Allah. Ini adalah bocoran dari Allah. Jika ingin dijauhkan dari musibah, jika ingin dijauhkan dari bencana, dua resep utamanya. Yang pertama, hadirkan Rasulullah. Yang kedua, perbanyak baca istighfar. Menghadirkan Rasulullah dengan perbanyak sholawat, memohon ampun kepada Allah dengan memperbanyak istighfar. Ilahi bi'afwikal azim ighfirli azim fa innahu firu zambal azim illa rabbul azim ilahi bi'afwikal azim ighfirli dzambiyal azim fa innahu la yaghfiru dzambal azim illa rabbul azim ilahi ighfirli dzambiyal azim fa innahu la yaghfiru
dzambal azim illa rabbul azim fa innahu dzambal azim illa rabbul azim fa innahu la yaghfiru dzambal azim illa rabbul azim ilahi wa sayyidi dzunubi azimatun walakin nafwaka a'zamu min dzunubi ilahi فإنه لا يغفر ذنب العظيم إلا رب العظيم إلهي بعفوك العظيم اغفر لي ذنبي العظيم فإنه لا يغفر ذنب العظيم إلا رب العظيم إلهي اغفر لي ذنبي العظيم فإنه لا يغفر ذنب العظيم إلا رب العظيم فإنه لا يغفر ذنب العظيم إلا رب العظيم فإنه لا يغفر ذنب العظيم إلا رب العظيم إلهي ذنوبي ولكن عفوك أعظم من ذنوبي إلهي اغفر لي ذنبي العظيم فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا رب العظيم فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا رب العظيم فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا رب العظيم. Ini adalah istighfar yang diajarkan oleh Sayyidina Ali. Jadi yang kita baca tadi ilahi bi'afikal azim ighfirli dzambil azim, ini adalah istighfar Sayyidina Ali. Ini kalau diterjemahkan gini, ilahi bi'afikal azim, duhai Tuhanku dengan ampunanmu yang agung. Ighfirli dzambil azim, ampunilah dosaku yang agung. Fa innahu la yaghfiru, karena sungguhnya tidak ada yang mengampuni az-dzambal azim, dosa yang besar, illa rabbul azim, kecuali Tuhan yang agung. Kemudian diulang 3 kali. Fa innahu la yaghfiru dzambal azim illa rabbul azim. Fa innahu la yaghfiru dzambal azim illa rabbul azim. Kemudian refnya, ilahi wa sayyidi, duhai Tuhanku, wahai junjunganku, zunubi azimatun, dosa hamba begitu agung, walakin afwaka, tetapi ampunanmu, azamu min zunubi, masih lebih agung ampunanmu daripada
dosaku. Ilahi bi'afikal azim ighfirli dzambiyal azim fa innahu la yaghfiru dzambal azim illa rabbul azim fa innahu la yaghfiru dzambal azim illa rabbul azim fa innahu la yaghfiru dzambal azim illa rabbul azim. Jadi kesimpulan pengajian hari ini adalah ketika pintu-pintu bumi tertutup, maka saatnya kita mengetuk pintu langit. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah ketika beliau Isra Mi'raj. Ketika beliau datang ke Taif, semua orang menolak beliau, semua orang memusuhi beliau. Maka beliau bermunajat kepada Allah, merendah kepada Allah, mengetuk pintu langit Allah. Tadi munajat beliau yang kita baca bersama, sehingga beberapa waktu kemudian beliau diberikan kemuliaan, diberikan anugerah, diberikan tiket oleh Allah, yaitu melakukan perjalanan Isra. Itu kesimpulan pertama. Kemudian kesimpulan yang kedua, Allah menurunkan musibah, Allah menurunkan ujian, itu sebenarnya hanya sebagai tali untuk kita tidak lepas dari Allah. Jadi Allah membentangkan dua tali kepada kita. Ada tali pertama, tali halatul basti. Yang kedua ada tali halatul qabdi namanya. Halatul basti ini kelapangan, diberi kaya, diberi sehat, ini halatul basti. Sedangkan tali yang kedua halatul qabdi, ini saat sempit, kala sakit, kala rizki sempit, ini halatul qabdi namanya. Tapi dua-duanya, entah itu yang qabdi atau yang basti, entah yang lapang atau yang sempit, sebenarnya hanya dijadikan tali oleh Allah untuk menarik supaya kita tidak lepas dari Allah. Makanya tadi apa? Wa balawnahum bil hasanati wassayyiati la'allahum yarji'un. Kami uji manusia, kata Allah, dengan kebaikan dan dengan keburukan agar mereka berarti Allah ikat, Allah tarik supaya kita kembali kepada Allah. Itu kesimpulan kedua. Kemudian kesimpulan nomor 3. Bagaimana kita bisa keluar? Bagaimana bisa kita selamat? Ada dua bocoran dari Quran. Kata Quran apa? Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan mengadab mereka, wahai Muhammad, sedangkan engkau masih ada di tengah-tengah mereka. Kemudian yang kedua, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengadab mereka, wahai Muhammad, sedangkan mereka mau meminta mau membaca Berarti resepnya dua di sini apa? Yang pertama kita hadirkan Rasulullah. Bagaimana hadirkan Rasulullah? Dengan perbanyak baca sholawat. Yang kedua kita mau memohon ampunan, yaitu dengan banyak dengan itu tadi ya. Jadi kesimpulannya 3 itu tadi. Sudah demikian.